Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat luar biasa, perkenalkan nama saya Alfia Mira Agustin dari 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan membawakan materi presentasi tentang pengaruh pemotongan PPh 21 terhadap pegawai tetap. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu pajak? Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting dan akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. PPh 21 ini apa sih sebenarnya? Nah, menurut Saminta pada jurnalnya berjudul Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak pada tahun 2023, perusahaan merupakan salah satu pemotong pajak penghasilan pasal 21 karena membayarkan gaji karyawan setiap bulannya. Karyawan yang akan dipotong dari PPh 21 ini biasanya yaitu pegawai tetap, pegawai bukan pegawai, dan lain-lain. Dan salah satu yang saya akan bahas kali ini yaitu pegawai tetap. Pegawai tetap merupakan salah satu subjek pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pegawai tetap merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dengan jumlah tertentu secara teratur setiap bulannya. Rumusan masalah dari materi pengaruh pemotongan PPh 21 terhadap pegawai tetap ini yaitu apa sih pengaruh pemotongan PPh 21 terhadap pegawai tetap, dan tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pemotongan PPh 21 terhadap pegawai tetap. Pembahasan yang paling penting untuk pemotongan PPh 21 terhadap pegawai tetap ini, pajak penghasilan PPh 21 atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau bukan karyawan yang dipotong pada saat penghasilan tersebut dibayarkan oleh perusahaan. Maka, seharusnya pemotongan PPh pasal 21 ini dapat menjadi pengingat untuk perusahaan maupun subjek pajak tetap membayar pajak setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah, substansi yang mengaruhi pemotongan pasal PPh 21 ini yaitu simplifikasi cara perhitungan atas pemotongan PPh pasal 21 melalui penggunaan tabel tarif efektif yang biasa disebut TER untuk menghitung kewajiban PPh pasal 21 pada masa pajak maupun masa akhir pajak yang dimulai pada bulan Januari sampai dengan November. Cara perhitungan PPh setahun tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh seperti ketentuan sebelumnya. Penerapan kebijakan tarif efektif tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi masyarakat pegawai karena perhitungan kewajiban pajak pasal 21 setahun merupakan tarif yang sama dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Nah, kalian tahu gak sih apa tujuan dari pemotongan PPh pasal 21? Yang pertama yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pemotong pajak atau pemberi kerja dalam melakukan perhitungan atau pemotongan PPh pasal 21 sehingga dapat menekan kemungkinan salah hitung saat melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang kedua, dengan memberikan pemahaman ini, perusahaan juga diharapkan tidak hanya tahu cara menghitung pajak dari karyawannya, tetapi juga menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Yang terakhir yaitu memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Nah, bisa kita lihat berikut adalah tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu penghasilan sampai dengan 60 juta mendapatkan tarif pajak 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta mendapatkan tarif sebesar 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta mendapatkan tarif pajak sebesar 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar mendapatkan tarif 30%. Di atas 5 miliar mendapatkan tarif pajak sebesar 35%. Nah, berikut ini adalah contoh dari tarif efektif rata-rata atau TER dari golongan B dengan PTKP, yaitu tidak kawin dengan tanggungan 2 orang dan juga kawin dengan tanggungan 1 orang dengan penghasilan 63 juta atau
tidak kawin dengan tanggungan 3 orang, dan juga kawin dengan tanggungan 2 orang yang berpenghasilan sebesar 67.067,5 juta. Nah, berikut juga merupakan contoh kasus dari PPh 21 dari Tuan Yura yang bekerja di PT Misumi yang memiliki NPWP, dan juga rincian-rincian dari pendapatan Tuan Yura selama setahun. Nah, di sini kita juga bisa dapat menghasilkan dari perhitungan Tuan Yura selama setahun, yaitu perhitungan masa akhir sebelum pajak, yaitu pada Januari sampai dengan bulan November, dan juga perhitungan masa akhir pajak di bulan Desembernya. Jadi, Tuan Yura akan membayarkan pajaknya pada bulan Desember akhir. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alfie Miragustin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.